warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. bersama saya Umi Nurjana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK SNU Hargulis, Kabupaten Indramayu. Kali ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah SMPNU Hargulis, yaitu Bapak Saifuddin SPD. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Saifuddin, sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Iya Pak, jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah terkait dengan dilema etika ya Pak ya. Jadi selaku kepala sekolah, bagaimana cara Bapak menyikapi cara mengambil keputusan ketika berdilema etika atau kegiatan kerjaan yang Bapak laksanakan atau lakukan atau yang berlangsung. Begitu ya Pak. Saya akan menanyakan ke Bapak beberapa pertanyaan, di antaranya misalnya Bapak mempunyai permasalahan di sekolah ini. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Pak Bapak? Baik, terima kasih. Saya Ibu ini ya. Menjelaskan mengenai mengidentifikasi dari dilema etika ya. Nah, sebelumnya Pak, saya akan jelaskan apa itu dilema etika itu. Dilema etika itu adalah situasi di mana kepala sekolah atau guru mengambil sebuah keputusan dari solusi dari permasalahan atau kasus-kasus yang menimpa ada di sekolah ini. Baik kasus antar siswa, antar guru dan siswa dan dilema etika ini adalah sebuah jalan di mana kita harus mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit. Di sana diperlukan mengidentifikasi dari permasalahan yang ada. Misalnya dengan melihat nilai-nilai budaya masyarakat atau siswa. Sebab siswa dengan siswa, karena kita ada mulai dari domisili yang berbeda, mungkin adatnya berbeda. Kemudian juga adanya persaingan globalisasi dengan kemajuan teknologi yang tidak akan berubah sikap-sikap dan rasa dari siswa itu bagaimana. Kemudian juga mengenai dari garis besarnya ya, bahwa dilema etika itu harus membuat sebuah keputusan yang kadang-kadang bahwa keputusan ini keputusan A dan keputusan B itu adalah benar melawan benar. Artinya apa? Ketika ada solusi kemudian sebuah keputusan dijatuhkan dalam kasus itu, maka di samping memutuskan model A itu benar, kemudian memutuskan B juga benar. Nah, disinilah dianggap kita dilema etika adalah yang cukup rumit karena sama-sama benar. Kita mau memutuskan sesuatu, berarti kan di dalamnya sesuatu yang satunya kan salah. Itu tidak, justru benar adanya, tetapi dalam ruang waktu yang berbeda ya. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian mengenai satu lagi yang tadi pengembangan dari pengembangan moral gitu ya. Nah, itu kita membangun moral ya, membangun moral siswa, membangun moral guru dalam rangka bagaimana kita ini mempunyai karakter yang sesuai dengan kita. Lingkungan kerja di sini adalah lingkungan pendidikan yang mana menempatkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Pancasila itu harus dikuatkan. Siapapun yang ada di lembaga ini itu berlaku untuk semua. Seperti itu. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah ini, kasus-kasusnya kan itu kan ada ya Pak, berbeda-beda dan mungkin banyak ya Pak. Nah, dari beberapa kasus yang banyak ini, kira-kira
salah satu kasus apa yang menurut Bapak itu masuk ke dilema etika atau bujukan moral? Maksudnya kasusnya itu seperti apa gitu Pak? Nah kemudian ya saya pengen tahu dulu kasusnya itu kira-kira seperti apa yang Bapak ingin ambil gitu. Ya, baiklah. Sebenarnya ini ada banyak kasus yang menyangkut keduanya itu. Ya. Jadi yang dilematika sosial ini kita contohkan adalah kasus kepentingan personal guru. Ya. Kita tutup dulu lah walaupun ada siswa ya. Ya. Ke personal guru. Di sana dalam penyampaian guru menyampaikan kepada saya, Pak, minggu depan saya ini karena biasa di rumah itu bekerja sebagai pertanian, mengelola ikan-ikan, mengelola pokoknya hewan-hewan ya gitu. Oh, iya. Kalau dalam bidang pengelolaan dan sebagainya. Nah pada waktu itu minggu depan itu akan ada pelatihan dan bimbingan teknis serta nanti kalau sudah berhasil akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya. Itu Pak. Tapi di sisi lain Pak, saya tuh untuk minggu depan anak-anak itu harus tidak diliburkan. Saya kan bekerja di sini Pak. Betul. Saya bekerja di sini. Sedangkan saya harus ikut pelatihan. Nah, seperti itu. Nah, dengan hal seperti ini maka timbullah dilema di mana saya harus memutuskan kepada guru tersebut. Ya. Jadi kan artinya saya sih pemberi keputusan yang menjadi pokok utama adalah saya. Ya. Kalau beliau guru itu ada mengajukan. Analisis saya ini adalah kaitannya dengan dengan pekerjaan dan kesetiaan. Iya. Di mana kalau saya mengizinkan dia ikut pelatihan sampai seminggu, ya, dia akan mempunyai keuntungan. Itu juga benar, itu bernilai benar karena untuk memajukan, ya, artinya untuk bahwa guru juga dalam manusia biasa punya kesempatan untuk mendapatkan perolehan mencari nafkah tambah dan sebagainya. Itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi di sisi lain harus meninggalkan KBM. Nah disitulah artinya apa yang saya putuskan, apakah saya mendukung tidak dan disitulah dilematis muncul. Kalau saya nggak melarang guru tersebut tidak mengikuti pelatihan, ya, oke, kesetiaan nggak diadakan. Nilai kesetiaan itu juga benar. Betul. Kalau dia artinya dia tidak ikut pelatihan maka mungkin ada sebuah kerugian waktu karena dia akan berkecimpung di dunia perikanan dan sebagainya. Sementara dia ngajar adalah sebagai kewajibannya adalah kesetiaan terhadap keluarga. Nah, disitulah salah satu kasus maka saya harus bagaimana memutuskan itu, apakah dituruti, lakukan atau tidak. Sebab semuanya hasilnya akan benar. Iya. Itu salah satu contoh. Oke, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang tadi barusan dibahas ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan seperti yang barusan Bapak jelaskan, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu Pak. Ya, masuk. Dilanjut sama yang tadi berarti ya Pak. Kita lanjutkan saja biar nanti nyambung kan. Betul. Jadi begini Bu ya. Kita di antara tadi ya, antara dua keputusan yang sangat berbeda tapi semuanya benar tapi bertentangan. Bertentangan itu benar, benar tapi hasilnya bertentangan. Nah, untuk itu mungkin kalau saya sendiri yang memutuskan itu maka saya ajaklah pertama adalah waka-waka yang ada di sekolah ini, misalnya kurikulum, berdiskusi gitu ya Pak. Berdiskusi dengan waka kurikulum, waka kesiswaan, ya. Dan kemudian termasuk juga adalah
mungkin bisa saja yayasan juga harus dilibatkan kalau memungkinkan itu ya. Betul. Karena di sana akan ada mungkin sebuah apa namanya perubahan baru. Kalau ketika kita diajak bicara ada wakaf dan sebagainya, mungkin ada cara-cara lain, ada solusi lain yang di luar dari kepahaman saya. Sehingga itu sangat kami butuhkan. Biasanya adalah melibatkan Warga sekolah atau warga sekolah gitu ya. termasuk plus guru juga. Termasuk juga guru yang bersangkutan tadi. Saya tanyakan efektivitas artinya dalam urgensinya seperti itu. Oke Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya ya untuk Iya, prosedur ini langkah-langkahnya ya. Ketika saya sudah mengidentifikasi masalah, kemudian juga kita sudah mengundang atau apa namanya meminta pendapat dari wakil-wakil yang sudah tadi disebutkan Iya. tadi. Ada beberapa hal yang menjadi langkah-langkah prosedur pengambilan keputusan, yaitu adalah dengan mengenali kasus itu dulu. Mengenali kasus itu supaya kelihatan ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Tadi itu ya, saling bertentangan. Baik dari segi etika sopan santun, norma sosial. Kemudian tadi menentukan personal pihak-pihak yang dilibatkan ya, terkait dengan urusan tadi. Kemudian juga membuka fakta-fakta. Artinya sejauh mana fakta-fakta ini relevan. Nah, kan gitu ya Bu ya, ke depan. Nah, kemudian juga pengujian nilai kebenaran dan kesalahan. Karena di sana tolak ukurnya adalah kebenaran dan kesalahannya dengan bobot-bobot yang nanti akan dipastikan. Nah, kemudian juga dalam pengujian benar dan salah itu berdasarkan berbasis daripada hasil akhir. Yang dimaksud dengan hasil akhir itu konsekuensi dari guru tersebut ketika tidak mengikuti pelatihan yang sudah dia siapkan dibandingkan dengan konsekuensi ketika dia tidak mengajar salah satu guru sekolah. Itu artinya harus kita bandingkan mana yang lebih lebih menguntungkan atau memang nanti akhirnya menjadi sebuah kebatalan buat guru. Itu namanya hasil. Kemudian berbasis peraturan. Kita juga harus ada punya basis aturan karena guru tersebut oke lah misalnya meninggalkan KBN itu kan sudah ada pelanggaran itu juga mungkin nilai-nilai dan yang terakhir adalah rasa peduli ya kitanya nih artinya kita sesama teman dan bagaimana dan ini rasa pedulinya di luar dari berbasis aturan berbasis hasil akhirnya ya seperti itu. Oke Pak, hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Pada pengambilan keputusan itu ya. Jadi hal-hal apa saja yang efektif, yang paling efektif gitu untuk pengambilan keputusan tersebut? Untuk efektivitas pengambilan keputusan ya, itu artinya tadi ya bahwa sebuah kesimpulan kemudian kita juga dievaluasi dari sebuah keputusan itu sebelum ada keputusan akhir bagaimana menentukan tentunya dengan mengambil kalau ini yang berbasis sekolah ya Bu kan berbasis sekolah yang pertama kita menanyakan dulu kepada guru tersebut supaya agak efektif tidak berlarut-larut Anda itu akan condong mana nanti? Pilihan berarti ya Pak? Pilihan, ada choice, ada pilihannya. Kalau itu sebagai bentuk tambahan, sebagai pengalaman, kemudian juga memang ada harapan, dibandingkan dengan sampai nanti harus meninggalkan sekolah, sehingga nanti orang guru tersebut mungkin akan menjawab. Kalau misalnya dua-duanya ya itu paling benturan di situ. Tapi kalau harus salah
salah satu memilih, maka kita bisa mengambil kesimpulan efektif ya Bu ya. Iya. Yang kemudian kita penekanan kepada tadi berbasis aturan. Bapak, karena Bapak ini punya aturan, ada di lembaga ini punya aturannya. Tolong ini artinya sikapi bahwa aturan itu harus dipakai, artinya aturan yang dipakai dilaksanakan. Saya tidak mau itu mengenai kita dan sebagainya. Ya. Yang walaupun itu tadi artinya kan bertentangan juga. Ya, Iya Pak. Iya. Oke Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau misalnya memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa gitu Pak yang Bapak jalankan? Kalau misalnya jadwal ya, maksudnya kan terjadwal atau jadwal gimana? Jadi kalau secara program itu kan hanya muncul dalam program ini akan mengadakan seperti ini. Artinya kaitan ada masalah-masalah di dunia ini ya. Itu hanya terbangun dalam sebuah kalimat. Ya. Tapi secara jadwal itu tidak ada. Artinya jadwal ada itu dibahas kapan itu tidak ada. Tetapi ketika akan muncul sebuah kasus, ya, kemudian kasus itu masuk ke ranah kepala sekolah, mungkin kasus itu kan mulai dari siswa, kalau misalnya kasus itu siswa, dari siswa ke guru atau wali kelas ke siswa masuk ke kami, maka kita dengan serta merta akan membuat sebuah jadwal di mana setelah dari awal adanya laporan masuk kasus tersebut, kita jadwal ya dalam 1 minggu itu, sehingga artinya kita punya waktu-waktu tertentu untuk membahas dari kasus itu per item, termasuk juga bagaimana prosedurnya, bagaimana pengambil keputusan diambil, kemudian juga identifikasi tadi kita membentukkan jadwal. Berarti tergantung masalahnya gitu ya Pak. Masalahnya yang tadi Bapak kupas itu kan masalahnya dengan guru gitu ya Pak. Jadi tidak terjadwal. Tetapi kalau misalnya dengan kasus-kasus yang lain, misalnya dengan siswa misalnya, nah itu kan diagendakan gitu ya Pak. Terjadwal ya Bu ya. Ya walaupun sama guru tadi juga terjadwal. Setelah guru tadi menerima laporan seperti keinginan seperti itu, kita kan butuh waktu. Ya tadi harus memanggil waka-waka, kita keputusan, proses, kemudian sampai dengan batas akhirnya kita harus sebuah keputusan yang harus diambil. Kita akan undang balik ya beliau ini. Nah itu kita tentukan jadwal. Artinya jadwal itu ditentukan pada saat ketika ada sebuah masukan laporan dari jadwal. Urutan prosesnya, sehingga langkah-langkahnya sehingga akan muncul keputusan yang akan nanti disampaikan. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak misalnya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang membantu ya tadi sebenarnya Bapak di sekolah tadi ya Pak ya. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu. Ya. Biasanya kalau faktor yang membantu adalah referensi ya. Pertama adalah referensi. Betul. Itu pun tergantung kasus per kasus ya. Apakah kita butuh referensi di hal apa? Betul. Dalam mengambil referensi tentunya kita mengambil buku, literatur, kemudian orang atau narasumber yang bisa dipercaya untuk itu. Nah, itu satu adalah faktor yang mempermudah untuk pengambilan sebuah untuk permasalahan kasus tadi adalah referensi. Nah, kemudian juga dengan melibatkan banyak orang. Tadi ada waka, ada siswa dan sebagainya. Itu artinya bahwa sebuah kasus itu akan bisa diselesaikan kalau alam pemikiran ini diterima oleh orang banyak. Artinya banyak yang memikir, sehingga artinya banyak nanti keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan rumusan bareng bersama-sama. Itu ya. Kedua itu ya. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak perihal pengambilan keputusan dilema etika tersebut?
pengalaman dalam kasus-kasus dilema etika. Maksudnya kan ini kan sebuah kasus yang sebenarnya kasus apapun itu maksudnya dilema etika. Di antaranya adalah pasar, saya harus bagaimana supaya saya itu bisa cepat mengidentifikasi. Dengan pengalaman-pengalaman kita biasanya kan kalau ada kasus pertama yang saya tangani, ini kan akan menjadi sebuah kebingungan. Ini mau bagaimana? Ya. Memang ini secara manual kadang-kadang bisa dikerjakan. Ya, berarti kita harus bagaimana supaya ada mengidentifikasi. Itu pengalaman dari beberapa kaitan urusan mengenai apa namanya sos gitu ya. Ya kemudian kita harus budget ya. Kebajikan ya, kebijakan apa kebajikan? Ada kebajikan, Ya, ada kebijakan. kebajikan itu kan toleransi. Betul. Ya. Karena kita harus banyak bertoleransi seluas-luasnya terhadap kasus itu. Iya. Kemudian juga apa namanya bahwa kita mengedepankan nanti saya itu ketika menangani kasus ini dari pengalaman kasus yang sudah ada, saya bisa menjadi pengalaman buat pengalaman buat saya ketika menangani kasus-kasus yang akan datang. Tapi ada bagaimana kita mensikapi karakter dulu karakter saya sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya problem-problemnya itu banyak, kita juga harus mengarahkan dari simpulan daripada pengalaman yang berarti bahwa anak itu harus mempunyai karakter yang bagus, terutama dalam karakter Pancasila dan itu dia Bu. Nah, Bapak, terima kasih untuk semua jawaban-jawabannya. Senang sekali saya berbincang dengan Bapak, berdiskusi gitu ya Pak, tentang kasus-kasus dilema etika. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sehat selalu. Ya, Semoga sukses. Amin. Ya, begitulah percakapan saya dengan Kepala Sekolah SMKN Hargelis, Pak Syarudin, SPD. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Umi Nurjana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKSN Hargelis. Kali ini saya ditemani oleh kepala sekolah saya, yaitu Bapak Ikhwan Nurdin SH. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lumayan Bu. Ya, saya kurang sehat ya Pak. Iya. Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai dilema etika dalam pengambilan keputusan atau kegiatan kerjaan yang berlangsung sebagai kepala sekolah atau pimpinan gitu ya Pak. Oke, Pak, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang atau mengenai dilema etika. Gimana? Siap. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Umi Nurjana. Saya sedikit menjelaskan bahwa secara hukum ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Etika itu termasuk kepada hukum yang tidak tertulis. Identifikasi tentang persoalan etika itu terjadi kepada semua sekolah, baik secara etika ataupun moral, karena di situ kebijakan harus ada keputusannya dari kepala sekolah. Salah satu untuk mengidentifikasinya adalah mengetahui kasus yang terjadi, itu satu. Yang kedua, membuat pendekatan dengan orang yang bermasalah dengan kasus tersebut. Setelah mengajak berbicara, baru bisa mengambil keputusan. Itu juga berdasarkan pertimbangan yang matang. Itu Bu, terima kasih. Pak, tadi kan sudah disebutkan cara mengidentifikasinya ya Pak. Nah, kalau misalkan kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi itu kan banyak tuh Pak. Salah satunya mungkin boleh diceritakan nggak Pak, kasus-kasus dilema etika seperti apa yang pernah Bapak
hadapi gitu, salah satunya. Salah satu contoh yang berkaitan dengan etika adalah misalnya ada siswa saudara saya yang mengikuti PKL dengan siswa yang lain bukan saudara saya, itu termasuk salah satu bentuk kontradiksi antara kebijakan saya kepada siswa lain dengan saudara sendiri. Makanya pada saat saya mengambil keputusan kepada saudara saya yang ikut PKL, pendekatan saya berbicara dengan orang tuanya dari hati ke hati. Itu salah satu untuk memberitahukan bahwa posisi saya itu sebagai kepala sekolah. Maka antara siswa yang lain dengan saudara saya, keputusannya, aturannya harus sama. Itu salah satu contohnya. Ya. Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu Pak? Baik, terima kasih Bumi. Memang ada beberapa kasus secara etika ataupun moral, terkadang dua persoalan itu benar, bahkan kemungkinan benarnya lebih banyak daripada kemungkinan salahnya. Yang saya identifikasi itu adalah dari dua persoalan tersebut secara etika, mana yang lebih besar nilai positifnya, maka itu yang saya ambil. Tetapi dari dua itu, kalau misalnya yang satunya secara positifnya lebih kecil, maka tidak saya ambil. Keputusan saya mengambil kebijakan, meskipun dua persoalan itu benar, yang diambil itu berdasarkan dampaknya secara positif dan negatif. Maka saya mengambil keputusannya yang dampak secara positifnya lebih besar, itu yang saya ambil. Terima kasih. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah yang saya lakukan biasanya yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah, kasus-kasus tersebut. Setelah saya identifikasi, baru terjadinya sama siapa kasusnya. Jika itu menyangkut kepentingan etika, maka saya melakukan pendekatannya secara personal, secara pribadi kepada orang tersebut. Kalau misalnya menyangkut siswa, berarti kepada orang tuanya. Nah, setelah pendekatan secara personal, baru saya kemudian mengajak bermusyawarah dengan rekan-rekan guru untuk pengambilan keputusan, minta masukan dari teman-teman, baru kemudian saya mengambil keputusan. Itu, terima kasih. Ya. Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang saya hadapi, salah satu contoh yang pernah dialami itu adalah pada saat SMKNU Haubilis belum ada yang namanya pembelajaran berbasis pabrik atau teaching factory, dengan setelah ada pembelajaran berbasis pabrik atau teaching factory. Kenapa? Karena dari orang tua tadinya tidak ada, dari orang tua siswa, dari guru-guru yang tadinya tidak ada teaching factory, itu buat saya menjadi pertimbangan mendapat tantangan berat, karena mereka menuju kepada pembelajaran yang baru. Makanya saya melakukan pendekatannya, sering ngobrol, sering mengadakan rapat, manggil orang tua siswa, manggil rapat dengan guru-guru, bahwa adanya teaching factor ini bisa untuk karir jenjang siswa untuk melanjutkan kuliah, dapat beasiswa, dan juga bisa magang kerja di salah satu perusahaan, belum kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Alhamdulillah
SMKN Orgelis sudah bisa kerjasama dengan beberapa perusahaan dan beberapa perguruan tinggi untuk beasiswa. Terima kasih. Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau misalnya apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, tidak memiliki jadwal tertentu misalnya gitu Pak, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan itu? Baik, terima kasih Bu Umi. Jadi setiap kasus persoalan apapun itu sebenarnya ada 3 persoalan yang harus diidentifikasi untuk dipecahkan. Yang pertama, ada persoalan kasus yang saat itu bisa dikerjakan, diputuskan, diselesaikan pada saat itu, karena pertimbangannya harus dilaksanakan pada saat itu. Ada juga yang persoalan butuh waktu beberapa minggu ke depan, karena persoalannya perlu ada pendekatan secara personal. Yang ketiga, ada persoalan yang memang keputusannya harus diputuskan pada saat nanti 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, karena berhubungan bukan cuma sekedar dengan personal, tapi juga kepentingan lembaga. Maka harus diputuskannya berdasarkan 3 tahap yang tadi saya sebutkan. Meskipun memang saya secara tertulis belum ditulis, tapi sudah ada aturan yang telah saya buat. Terima kasih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Persoalan-persoalan yang memudahkan, alhamdulillah, Ibu Umi dan teman-teman guru yang lain dan teman-teman tenaga kependidikan itu saya berusaha untuk berkoordinasi, turun lembur, musyawarah untuk mengambil keputusan. Itu berdasarkan masukan-masukan yang mereka berikan, itu memudahkan saya untuk mengambil keputusan di lapangan. Terima kasih. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari dilema etika tersebut? Pembelajaran yang saya dapatkan dari beberapa kasus yang tadi saya sebutkan itu bahwa kita harus tahu posisi kita sebagai kepala sekolah. Maka posisi kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan. Yang kedua, belajar dari pengalaman, kita banyak mendapatkan ilmu tanpa disadari, sehingga keputusan dengan sendirinya bisa terselesaikan. Meskipun tidak semua keputusan itu menyenangkan semua pihak, paling tidak mengurangi dampak dari sisi negatifnya. Itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Percakapan kita kali ini saya dapat banyak pelajaran dari Bapak. Insya Allah nantinya saya akan mencoba menerapkan itu, menerapkan tadi langkah-langkah yang Bapak sebutkan. Kemudian kedepannya saya akan mencoba ya Pak, sebagai pemimpin pembelajaran misalnya, kan tidak mesti menjadi kepala sekolah ya Pak. Sebagai pemimpin pelajaran, insya Allah saya akan menerapkan tadi hal-hal yang Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak wawancara kali ini. Ya, terima kasih. Inilah percakapan kami. Saya CGP bersama kepala sekolah saya dari SMKN Orgelis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak Pak.